Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, dalam masa biasa yang ke-13. Hari ini Gereja semesta merayakan peringatan wajib Santo Ireneus, uskup dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Ireneus, uskup, rahmat untuk meneguhkan gerejamu dalam kebenaran dan damai. Semoga berkat doanya kami yang telah diperbarui dalam iman dan kasih selalu penuh perhatian untuk memajukan kesatuan dan kerukunan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib Santo Ireneus, uskup dan martir, diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para rasul mengalami terpan angin taufan ketika sedang melintasi danau Genesaret. Mereka mengetahui bahwa Tuhan ada bersama mereka, tetapi mereka masih saja takut. Tidak ada jaminan bahwa mereka percaya jika Tuhan yang menyertai mereka itu dapat bertindak dan menyelamatkan. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peka dan peduli akan nasib mereka. Karena itu, Yesus menantang mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman para rasul ini kerap menjadi pengalaman kita juga. Kita mengetahui bahwa Tuhan ada dan selalu menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Namun kita
tidak benar-benar percaya bahwa Dia dapat menyelamatkan kita. Ketika kita menghadapi kenyataan yang lain daripada harapan, kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ketika kegagalan, penderitaan, kekecewaan, dan aneka pengalaman menyakiti hati kita, di saat-saat seperti itulah iman kita akan Tuhan mengalami kegoncangan. Kita menjadi bimbang dan ragu, apakah Tuhan dapat menolong? Apakah Tuhan masih mendengarkan dan mengabulkan segala doa dan harapan kita? Dan di dalam situasi kritis itulah Tuhan menggugat iman kita. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu pengalaman para murid yang mengalami goncangan badai di tengah danau Nazaret kiranya juga dapat menjadi pengalaman kita yang juga menggambarkan mutu kehidupan kita masing-masing. Bahwa dalam menjalani kehidupan kita, mendayung bahtera kehidupan kita, kehidupan keluarga kita di tengah samudra dunia ini, terkadang perahu kehidupan kita diterpa oleh badai-badai samudra kehidupan ini. Dalam situasi demikian, terkadang kita putus asa, terkadang kita kecewa, terkadang kita mempertanyakan, katanya Tuhan itu maha baik, tetapi mengapa saya harus mengalami hal ini? Tetapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak salah kalau kita ajukan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak salah kalau muncul dalam hati kita. Tetapi dalam segala situasi dan pertanyaan itu, hendaklah kita tetap sadar bahwa pertanyaan-pertanyaan itu muncul untuk semakin membawa kita ke dalam kedalaman iman kita. Dan pada akhirnya kita yakin dan berpasrah kepada Tuhan dengan mengatakan, terjadilah saja kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan saya ini. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan pasti tidak pernah membiarkan kita untuk menjauhkan diri dari Dia. Bahwa ada macam-macam pengalaman, tantangan, rintangan yang kita hadapi dalam mengarungi samudra kehidupan ini, ya, itu fakta yang tidak bisa kita lupakan. Tetapi tantangan-tantangan, rintangan-rintangan itu hendaknya semakin mengantar kita untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, tantangan-tantangan itu, rintangan-rintangan itu, goncangan-goncangan itu seharusnya semakin meyakinkan kita dan mengantarkan kita untuk berpasrah kepada kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai penutup dari renungan saya ini, saya tutup dengan sebuah cerita kecil yang sudah pasti umat sering mendengarnya. Entah mendengarnya ketika ada pastor yang mengkhotbahkannya berulang-ulang, termasuk saya, atau membacanya melalui dunia maya. Ceritanya adalah demikian. Suatu malam, seorang dia bermimpi ketika sedang tidur. Ketika dia sedang bermimpi itu,
dia bermimpi bertemu dengan Tuhan. Lalu kepadanya diperlihatkan seluruh perjalanan hidupnya sejak dia baru lahir sampai saat ini. Di dalam perjalanan itu ia melihat bahwa ada bekas-bekas telapak kaki. Ada 2 pasang telapak kaki, satu yang besar dan satu yang kecil. Dan dia tahu bahwa telapak kaki yang besar itulah telapak kaki Allah. Sedangkan telapak kaki yang kecil itulah telapak kakinya sendiri. Ia sangat gembira dan tersenyum karena ia melihat bahwa hampir seluruh hidupnya itu ia selalu melihat 2 pasang telapak kaki. Dan karena itu dia yakin bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan dia. Dan karena itu dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu berjalan bersama dengan dia." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun suatu saat orang yang sedang bermimpi ini mengalami keterkejutan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada satu saat dia melihat bahwa hanya ada 1 pasang telapak kaki. Lalu telapak kaki yang 1 pasang lagi itu tidak ada. Dan dia melihat bahwa justru pada saat dia mengalami goncangan-goncangan, tantangan-tantangan, rintangan-rintangan yang sungguh berat dalam kehidupannya, ia melihat hanya ada 1 pasang telapak kaki. Maka dengan sedih dan menangis ia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa ketika saya mengalami hal-hal yang membuat saya terpuruk, membuat saya menderita, sedih, mengalami tantangan-tantangan yang begitu hebat dalam hidup saya, mengapa Engkau tinggalkan aku? Karena yang saya lihat hanya ada 1 pasang telapak kaki, dan itu pasti hanyalah telapak kaki saya." Dengan tersenyum Allah berkata kepada anak ini, "Anakku, engkau salah, engkau keliru. Justru ketika engkau mengalami saat-saat yang penuh duka, tantangan, rintangan yang membuat engkau tidak berdaya, engkau tidak berjalan, tapi engkau kugendong. Telapak kaki yang 1 pasang yang kau lihat itu bukanlah telapak kakimu, tapi itulah telapak kakiku. Engkau sendiri pada saat itu tidak berjalan, tetapi aku menggendong engkau." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita dalam segala situasi, bahkan terutama ketika kita mengalami tantangan-tantangan yang sungguh hebat dalam hidup kita, kita semakin beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu berjalan bersama dengan kita, bahkan menggendong kita ketika kita mengalami saat-saat yang sungguh berat dalam hidup ini. Yang perlu kita tanamkan dan sadarkan dalam diri kita adalah, apakah kita sungguh yakin dan percaya secara total bahwa Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan pasti akan selalu berjalan bersama dengan kita dalam seluruh situasi kehidupan kita.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang beriman yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.